ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan mencari ilmu dan niat iktikaf di Masjid Ar-Rahman dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga satu mengingat hadis Nabi untuk membuat kita bersemangat lagi mencari ilmu, apalagi di waktu yang khusus ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, yulhimhu su'ad, yakni bil ilm. Ilmu itu hanya dikasihkan kepada siapa? Jawabnya Nabi, hanya dikasihkan kepada orang yang su'ad, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Wa yahrumu asqiya, dan diharapkan ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang celaka. Alhamdulillah kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menyambung dari pertemuan kemarin, yaitu menghindari sangat hati-hati dengan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa alaika an la yazalu khaifan wajilan min su'il khatimah, dan hendaknya kepada kamu pula tiada henti-henti untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merasa cemas dari apa? Dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan sampai kita sekali-sekali merasa aman. Merasa aman dari apa? Dari amal kita. Oh, lu ini sholawatnya banyak, insyaallah su'ul khatimah. Jangan. Jadi Imam Abdul Haddad, alla yazalu khaifan wajilan. Jangan sekali-sekali biar ini merasa kadang takut lawan su'ul khatimah. Fa inna Allah muqallibal qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik-hatikan hati manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini Pak pada tetap dibolak-balik setiap hari itu beda aja kepinginnya. Mungkin tadi malam kita pengen, ya Allah, pengen sarapan sop ayam, misalnya pengen di hati. Tetapi waktu pagi itu bisa berubah. Oh, nasi kuning aja gitu. Nah, kenapa? Bolak-balik hati kita ini kadang menetap. Jadi bisa A, ya bisa B. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati ini yang makanya kita kalau berdoa di sujud terakhir itu biasanya berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, mudah-mudahan hati kita ini diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala bebas senantiasa memberikan orang ini petunjuk, atau orang ini pengen disesatkan, itu terserah Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Wa fi hadis sahih walladzi la ilaha ghairuh, demi zat Tuhan, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum liya'mal bi'amalil jannah, jika seseorang dia itu beramal dengan amalan ahli surga. Apa aja amalan ahli surga? Sholat 5 waktu pada api, sholat sunnah, banyak sholawat. Jadi banyak amalan ahli jannah. Hatta ma yakunu baini wa bainahu illa dhira, sampai saking dia ini gaweannya baik-baik aja, berdoa
untuk ahli surga aja kayak gaweannya, sampai dia di surga ini antara dia sama surga itu ilah diro itu jadi semeter lah kurang lebih. Nah mungkin jaraknya dia sama surga ini kurang dari 1 meter, saking paratnya. Wayasbiqu alaihil kitab, maka takdir berkata lain, wa ya'mal bi amali ahli nar wa yadkhuluha. Beramal maka dia ini dibalik hatinya dibalik tadi takdir, kita dibalik takdirnya, wa ya'mal bi amali nar wa yadkhuluha. Maka dia beramal seperti amalnya orang yang di neraka, wa yadkhuluha, maka dia akan masuk neraka. Jadi yang pertama ini dia beramal ahli surga. Bagaimana seorang yang ahli surga beramal? Surga itu sudah parat 1/2 meter antara dia sama surga, sangat dekat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membalik hatinya atau membalik takdirnya, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dia maka dia akan masuk neraka. Jadi apa artinya? Artinya gawean beramal yang ahli surga tadi itu, yang paratnya kurang 1 meter itu akan sirna, dan dia melakukan dari perbuatan keji, dan dia akan masuk dalam neraka. Fa inna ahadakum ya'mal bi ahli nar. Ini yang kedua. Jika seseorang dia ini beramal dengan amalnya orang ahli neraka, gaweannya buruk aja, jelek aja gaweannya, tidak pernah sholat, puasa tidak pernah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hatta sampai dirinya ini sering gawean ahli neraka ini, sampai neraka itu kada kurang dari 1/2 meter. Wa yasbiqu alaihi kitab, maka takdir berkata lain, dia ditakdirkan untuk ya'mal bi amali ahli jannah. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dalam amalan ahli surga. Maka dia akan masuk surga. Apa artinya? Dan dia setiap saatnya ini gaweannya buruk aja, maka Allah menakdirkan orang itu buat baik akhirnya, buat husnul khotimah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalik keadaannya dan dia beramal ahli surga, maka dia akan masuk dalam surga. Ini hadis lah. Ini hadis. Jadi kita ini kadang bisa memvonis diri kita ini kita akan Islam sampai dibawa oleh kematian. Kadang bisa kita memvonis, karena ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Maka hati-hati, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita ini unggul karena kita ini parah melawan orang alim, karena kita ini gaweannya sholawatnya sehari ini ribuan. Jangan pernah ampe untuk merasa takut akan mati suul khotimah. Karena ini ada salah satu cerita dari kitab. Cerita ini pentingnya kita menjaga hati, karena hati ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi kadang menentu, makanya kita harus hati-hati. Nah, kisah ini ada seorang adik sama kakak. Adik kakak ini yatim piatu mulai kecil, orang tuanya tidak ada. Nah, si kakak ini tinggal satu rumah. Si kakak ini tinggal di lantai bawah, si adik ini tinggal di lantai 2. Nah, dari adik dan kakak ini kehidupannya ini sangat beda. Yang kakak ini masya Allah luar biasa. Setiap malam bangun, qiyamul lail, subuh kada pernah telat,
sampai isrok sampai duha, tunggu lagi sampai duha. Alhasil amalnya ini sangat luar biasa. Amalannya si kakak ini sangat luar biasa. Berbeda kebalikannya dengan adiknya. Adiknya ini gaweannya ini kalau malam keluar, bulik-bulik mau subuh sama jalan akal sama dia ini kadang ada akalnya habis minum minuman keras. Dia berzina di sana di sini, walhasil kehidupannya dia ini buruk aja. Selama beberapa tahun kehidupannya kayak itu aja. Akhirnya di satu ketika si kakak dan si adik ini waktu malam ini, si adik biasanya keluar, tapi dia kadang keluar di rumah. Nah si kakak ini biasanya sholat aja, tapi kadang waktu ini dia diem aja. Terus terlintas dalam hatinya si kakak ini, ulun kok bosen ya, kok gawean ulun ini sehari-hari ibadah terus, kok ada hiburan sama sekali ulun ini bosen ulun. Apa ulun coba ikut adik ulun lah, ulun ke atas kan ini malam, ulun ke atas, ulun umpat adik ulun sekali aja pengen ngerasain gimana sih kehidupan luar ini. Nah waktu kakak melintas itu dalam hatinya, si adik ini di lantai 2 ini melintas juga dalam hatinya, kok ulun ini bosan ya gaweannya setiap hari ini maksiat terus. Kada berhenti ulun satu hari kada kosong dari maksiat. Bagaimana kuitan ulun ini? Menangis mungkin ngelihat ulun. Punya anak ulun ini menangis mungkin. Kok kuitan ulun ini? Beda sama kakak, mungkin sama kakak ini bangga, kalau sama ulun nangis. Nah, apa ulun ini coba mau belajar sholat ya? Ulun mau taubat, ulun mau tinggalkan dunia ulun mau hijrah, ulun mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua orang ini, adik kakak ini, akhirnya ketika melintas itu bangun. Akhirnya si kakak ini mau naik, si adik mau turun. Si kakak mau naik, si adik mau turun. Ketemu di tengah jalan. Di tengah jalan di mana? Di tengah tangga. Di tengah-tengah tangga. Waktu di tengah-tengah tangga, subhanallah bi'idillah, tangga itu roboh. Tangga itu roboh. Akhirnya keduanya, adik dan kakak, ketika itu subhanallah bi'idillah meninggal keduanya. Akhirnya meninggal keduanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ya seperti ada Islam biasa, disolati, dimandihi, dikafani, dikubur biasa. Nah pada waktu itu, di zaman itu, ulama itu bermimpi. Ulama di zaman itu, di kampung itu bermimpi. Nah si adik ini duduk dengan nyaman, dia ini minum susu, makan buah. Ada balasan apa kan? Ada disiksa kan sama malaikat ini? Ini tiap hari gawainnya dosa aja, tapi waktu meninggal kok kelihatannya nyaman aja. Sedangkan kakaknya si ulama ini melihat disiksa oleh malaikat. Heran, takjub si ulama ini. Duh kok bisa? Ceritanya ini bagaimana kok bisa kembali keadaan ini kayak apa? Padahal sehari-hari pian ini, adik pian ini maksiat aja. Sedangkan kakak pian ini ibadah aja setiap waktu lah. Kenapa kok bisa? Jadinya si adik nggih Syekh, bujur Syekh, ulun ini gawe ulun ini kada baik, gawe ulun ini setiap hari jelek, si kakak ulun gawe ini bagus aja setiap hari. Akan tetapi di waktu terakhir ulun mau menjelang ajal ulun, waktu di tangga ulun itu, tengah-tengah tangga sama kakak ulun itu, hati kita ini berbeda.
ulun niat mau tobat, si kakak ulun niat mau bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, ajal kita dijemput di ketika itu dengan keadaan hati ulun mau bertobat sedangkan kakak ulun mau bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ulun husnul khotimah dan memberi kakak ulun su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan ya, dari cerita ini kita bisa ta'amal, kita bisa merenung bagaimana berubahnya hati dan sangat fatalnya akibat perubahan hati ini bagaimana. Jadi kita misal gawean kita seumur hidup kita 50-60 tahun, kita jarang maksiat, kita ini gaweannya bagus-bagus saja, akan tetapi hati kita ini harus tetap jaga. Karena apa? Karena kalau kita melintas yang kadang-kadang atau kita melintas yang aneh-aneh, maka itu akan bertanda jadi mati suhul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita kesimpulannya di sini nih, pintar-pintar untuk apa? Untuk menjaga hati. Wa fi ghayat taqwif li ahli taqwa wal istiqomah. Hadis ini sangat meresahkan li ahli taqwa wal istiqomah, dalam seorang ahli takwa dan istiqomah. Jadi hadis tadi ini orang-orang alim, orang-orang istiqomah, orang-orang bertakwa, kalau ingat sama hadis ini dan selalu ingat dengan hadis ini, maka mereka merasakan ghayatul takhwif, sangat ketakutan, sangat merasakan. Karena apa? Yaitu ada jaminan di hati kita ini nanti kah sejam lagi, kah sehari lagi, berkata apa hati kita ini kada tahu. Nah, orang-orang ahli takwa ini sangat khawatir, sangat takut dengan hadis-hadis tadi. Fadlan an ahli tafrid wa taklid. Apalagi terlebih-lebih dari Imam Abdullah Haddad, dari seorang yang ahli tafrid dan taklid, seorang yang ahli lalai dan mencampur adukan waktu, yaitu kita. Yang dimaksud Imam Abdullah Haddad itu kita, orang yang bertakwa, orang alim ulama, orang ulama itu takut, ghayatul takhwif, sangat resah dengan hadis tadi. Apalagi kita yang terlebih, kita ini harus merasa lebih hati-hati. Wa kana ba'du salafus salih yaqulu wallahu ma amina ahada ala dinihi an yuslim illa sabba. Demi Allah, jadinya Imam salafus salih. Salafus salih berkata, demi Allah, siapa dia yang merasa aman ala dinihi, atas agamanya atau imannya, an yusliba illa yusla, maka dia akan tercabut darinya yang merasa aman itu. Apa artinya? Imannya nanti di akhir hayatnya maka itu akan tercabut. Jadi kita jangan sekali-sekali merasa aman terhadap agama kita atau terhadap keyakinan kita. Ulun ini masya Allah sudah belajar tauhid, tasawuf, sudah mantap, kada mungkin hati ini belum. Nah, jangan bilang itu. Jangan merasa aman. Soalnya kada ada jaminan buat kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan syahadat atau hati kita terjaga masih Islam dan iman. Karena kalau menjelang sakaratul maut itu melihat kisah-kisahnya luar biasa Pak, sangat menakutkan. Tadi malam Maulid ada Habib Qadri itu menyebutkan itu kalau mau orang sakaratul maut itu lain iblis atau lain setan kita yang biasa sehari-hari goda kita, lain setan yang
jangan sholat guring aja jangan sholat guring. Lain setan yang kayak itu, yang menggoda itu kan, lain yang kayak itu. Jadi Habib Qadri tadi malam itu setan langsung pandir lapor sama jenderalnya, oh orang ini dinazar sudah, orang ini sudah nazar. Maka jenderalnya sendiri, jenderalnya iblis tidak tahu menggoda kita. Jadi bukan anggota yang goda, jadi langsung mayornya yang goda. Jadi sangat hati-hati kita, karena kita kalau kada tahu bisa menjelma segala macam rupa. Si iblis ini bisa menjelma segala macam rupa. Orang tua kita yang sudah meninggal kah, atau siapakah, orang berlagak baik kah, ayo umpat ulun biar ini mau meninggal, biar di mana tempat dia, kalau ada tempat ulun. Nah, kita umpat, yaitu kalau kita umpat yang kadang-kadang, yaitu akhirnya kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dan meninggalkan kita dengan keadaan husnul khotimah. Waqad kana salafus shalih rahimahullah alaihi fi ghayatil khawf min al-khatimati sun ma salah amalihim wa qiladun bihim. Nah, mereka itu para salafun shalih, para orang-orang yang shalih, orang-orang yang alim, mereka itu sangat takut akan mati dalam keadaan suhul khotimah. Lain kayak kita. Kalau kita ini bujur takut sama suhul khotimah, tapi masih berani aja kita maksiat kadang. Akan tetapi salafun sholeh ini takut meninggal mati dalam suhul khotimah, dengan bersamaan mereka itu sangat hati-hati dalam beramal. Para salafun sholeh itu makruh aja kada mau, apalagi yang haram. Makruh aja mereka itu kada pun mau menggawi. Imam Abdullah Haddad contohnya pengarang kitab ini, Sidin ini bisa dikatakan seumur sehidupnya kada pernah menggawi yang makruh. Radhiyallahu anhu. Yang makruh Pak Bu, bagaimana ya? Yang makruh anggap aja yang kita sering lakukan, yang kita sering lupa, misal minum sambil berdiri. Itu aja. Nah, tetapi mereka para salafun sholeh ini sangat hati-hati menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sembarangan. Wakilah dunubihim, dan sangat dikit dosa mereka itu. Akan tetapi mereka itu sangat bujur takut dalam keadaan suhul khotimah. Nah, dari takutnya kita tanamkan dari hati kita mulai sekarang. Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, doa dari takut ini mudah-mudahan yang mengantar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Hatta qala ba'duhum law uridu 'alayya mauti 'ala al-islam bi babil hujrah. Ini salafun sholeh ini mengasih gambaran atau misal dikasih pilihan mereka itu. Kalau dikasih pilihan para salafun sholeh ini kepada mereka mati dalam keadaan Islam bibabil hujrah. Misal Sidin ini sekarang ada di kamar, Sidin dikasih pilihan meninggal Islam di dalam kamar atau wasyahada bibabil dar, yakni syahada fisabilillah, atau pian meninggal di depan pintu rumah pian ini, akan tetapi meninggalnya itu syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah ini Pak Bu, ada usaha yang namanya timbang amal baik, hisab kita dihisab, kadang ada hisab, ada apa-apa kita.
Langsung kita ini begitu meninggal langsung tujuannya lurus ke pintu surga. Sudah. Itu orang yang meninggal syahid fi fisabilillah. Nah, salafun saleh ini dikasih pilihan. Misal dikasih pilihan, mereka itu memilih meninggal di dalam kamar dalam keadaan Islam. Kalau dalam keadaan Islam ini meninggal kita ini masih ada hisabnya. Tapi husnul khotimah, tapi tetap ada hisabnya. Lain pula kalau syahid fisabilillah. Iftirat maut ala Islam babil hujra ala syahidah ala babil dan maka mereka ini akan memilih mati atau meninggal di dalam kamar. Meninggalnya dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan Islam. Kadang mau mereka meninggal di depan pintu rumah dalam keadaan syahid, padahal cuma sedikit aja, cuma jalan sebentar, matinya syahid. Balasannya kadang biasa. Kenapa kok gitu? Kenapa kadang memilih syahid fisabilillah cuma di depan pintu rumah aja, kan padahal jaraknya dekat aja. Li'anni la adri man ladzi yu'rid li qalbi fi ma bainal hujra ila babil dar. Saking takutnya mereka itu karena mereka memilih la adri man ladzi yu'rid li qalbi. Aku ini tidak tahu apa yang melintas kalau ulun misal memilih mati di depan rumah ulun, di depan pintu rumah, ulun kada tahu apa yang terlintas nanti di jalan antara di kamar ulun menuju jalan ke depan ini ulun kada tahu hati ulun ini melintas apa. Makanya itu ulun memilih asal lebih baik meninggal di dalam kamar dengan keadaan Islam. Kada apa-apa ulun dihisab, akan tetapi takut ulun melintas hati yang kada baik nanti ulun di depan pintu suul khotimah. Nah, ini sangat luar biasa untuk kita renungkan. Jadi meskipun mereka ini sekecil apapun, sedekat apapun, mereka ini takutnya luar biasa. Jadi takutnya mereka ini kada hilang di dalam hati mereka dimanapun itu. Makanya salafun saleh ini bukan ahli kayak kita, ahli ghaflah lain. Kita ini Pak ya Allah, banyak kita lupa. Kita senang sedikit udah lupa kita mau kada ya Allah, mau meninggal dalam keadaan apa kita sudah lupa. Tetapi mereka salafun saleh ini berkata sedemikian rupa ini untuk kita renungkan. Itu salafun saleh yang orang alim, yang orang jujur dekat sama Rasulullah, ilmunya yang luas, itu takutnya segitu rupanya. Apalagi kita yang amalannya kadang unggul-unggulnya sama sekali. Nah itu buat renungan buat kita. Waqad qala akhar li ba'dil ikhwan, dan berkata sebagian salafun saleh itu kepada saudaranya, idza hadara bil maut faqa'ada inda rasi fandul. Jika ajal menjemputku, maka kamu duduklah di samping kepalaku fandul, maka lihatlah. Ini salafun saleh kepada lawan saudaranya. Kalau ulun ajalnya sudah mau tiba, ulun pian ini duduk di samping kepala ulun dan lihati ulun nanti. Fa in ra'aitani qad mutu ala Islam faqad jami'an ma ma'i faba'ahu. Jika kamu mendapati ulun, melihat ulun mati dalam keadaan Islam, maka ambillah barang-barang ulun semua ini di rumah, faba'ahu, maka juallah. Faqad bihi sukaran wa luzan wa farriqa ala sibyan. Dan belikan dari jualan tadi barang-barang ulun itu untuk manisan, sukar manisan
ruzan. Ruzan itu kalau bahasa kita sekarang ini cemilan. Jadi anak-anak belikan nanti kalau ulun mati dalam keadaan Islam, pian juali semua di isi rumah ini tukarakan manis-manisan dan cemilan. Wa fariqu ala sibyan. Maka bagikan semua harta ulun ini kepada anak-anak kecil. Sibyan itu anak-anak kecil. Fa in ra'aitani qad mutta ala ghairi dzalik fa'alim nas li usolli. Jika pian mendapati ulun mati dalam keadaan ghairu dzalik selain Islam, maka sebarkanlah kepada manusia li usolli alayya man arada an yusolli ala basira. Maka umumkan istilahnya, kalau kita bahasa kita itu umumkan di masjid ini kepada orang-orang ini untuk sholat menyolati ulun. Man arada an yusolli, siapa orang yang ingin menyolati ulun ala basiro, atas dia dalam keadaan yang sadar. Atas dia keadaan yang sadar. Jadi mereka mengatakan begitu, kalau ulun ini meninggal, kalau dia mendapati ulun dalam keadaan Islam, jual harta ulun, beli makanan, beli cemilan, beli manisan, permen-permen itu bagikan kepada anak-anak kecil. Itu kalau ulun Islam matinya. Kalau ulun pada membawa Islam mati, kasih tahu semua orang manusia ini, kasih tahu untuk menyolati ulun, dan yang sholat itu ala basiro, atas orang yang sadar. Nah, salafun soleh ini bisa meninggal dalam keadaan suul khotimah, apalagi manusia-manusia yang biasa. Istilahnya guru kita ini, salafun soleh berkata ini di zaman itu, masyarakat itu berkata guru kita ini bisa suul khotimah, apalagi kita yang muridnya. Maka lebih hati-hati. Wa kana qad dzakara lahu ala ma ya'rifu biha farqu baina amrayn. Maka tersebar luas itu pengumumannya dalam keadaan dua perintah yang berbeda. Qala, maka berkata saudaranya itu, qara'aituhu qad mata ala Islam. Maka aku mendapati, yakni si saudaranya salafun soleh itu, dia meninggal dalam keadaan Islam. Wa ba'ala amrun bihi minat tasaddaqi ala sibyan, dan ulun mengerjakan apa yang diwasiatkan, apa yang diperintahkan dari hartanya untuk disedekahkan semuanya kepada anak-anak kecil. Nah, salafun soleh ini kada bisnis harta sama sekali dulu. Sebagian dari mereka itu zuhud warok yang sangat luar biasa. Sampai mereka ini tidur di kasur aja kada takut. Karena apa? Karena saking zuhudnya. Radhiyallahu anhu. Wa hikayatuhu bidzalika katsira wal masyhur. Dan cerita-cerita itu dari Imam Abdullah Haddad sangat banyak salafun soleh dan sangat masyhur dan sangat banyak diketahui oleh orang. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga kita ini di bulan Maulid mau mengingatkan aja, jangan sampai kita untuk mengingat Rasulullah SAW dalam keadaan Rabiul Awal aja, jangan. Kita sering-sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fastabiqul khairat. Maka kita akan berlomba-lomba di bulan ini untuk meraih kebaikan satu di antara lainnya. Jadi kita berbanyak di sholawat. Kenapa? Aulana biyaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Paling parahnya sama Nabi kelak,
paling dekatnya, paling utamanya orang nanti di yaumil mahsyar itu siapa? Orang yang paling banyaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akhir kalam kita di dalam dunia ini qaulan la ilaha illallah